Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wal iman wa an adrakana syahru ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala sairi ni'amihi al-'idham wa alaihi al-jisam. Thumma usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidi waladi Adnan alladhi ursila ila banil insi wal jan alaihi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil hisabi wal mizan. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahil malikid dayyan. فإن تقوى الله أغلى ما يكتسبه الإنسان ليعرض عند الكريم الرحمن ويثقل له في الميزان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, kaum muslimat, as-saimin was-saiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepadanya. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar, dihitung-hitung tak terhitung dan terkira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa mengiranya. Oleh itu, semoga Allah menjadikan kita hambanya yang pandai bersyukur dan berterima kasih atas segala nikmat tersebut, sehingga bisa kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam tak pernah lepas dan luput dari majlis kita, khususnya majlis yang kita harapkan sebagai penambah keimanan dan pemberat timbangan di saat kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam menambah keberkahan majlis kita dan semoga menambah rasa cinta kita kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, sehingga ringan hendaknya bagi kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah, melanjutkan serial Ramadan indah dengan menghidupkan sunnah. Bahwasanya di antara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Ramadan, bahkan di luar Ramadan, adalah memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah, bahkan Ramadan itu sendiri dinamakan dengan Ramadan li'annahu syahrun tartamidu fihi dzunub, bulan yang tartamidu fihi dzunub, yakni tahtariqu, yaitu dosa-dosa terbakar. Karena Ramadan minar ramdha, yaitu
ramadha maknanya ihtaraqa, yaitu membakar. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan atau Ramadan, seperti kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, sumya Ramadan li'annahu yarmudu az-zunub ay yahriquha bil amali salihah. Karena dia yarmudu, membakar dosa-dosa dengan amal-amal saleh. Ma'asyiral muslimin. Nah, sekarang kita di Ramadan beramal saleh. Kenapa kita bertobat? Bukankah kita melakukan amal saleh? Lalu apa hubungannya? Kenapa kita memperbanyak bertobat? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sesungguhnya taubat itu, kaum muslimin, bukan seperti yang kita bayangkan pada umumnya. Kalau kita ditanya, mungkin kalau kita diberitahu bahwa besok kita akan mati, lalu apa yang akan kita lakukan hari ini? Pasti sebagian besar akan menjawab, saya akan bertaubat dan beramal saleh. Subhanallah. Dari satu sisi tidak ada masalah, memang ya kita akan bertaubat. Tetapi sebenarnya taubat itu sendiri adalah amalan rutinnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini lebih lagi di bulan Ramadan. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menjadi penebus dosa-dosa di antara keduanya. Majtunibatil kabair, selama dihindari dosa-dosa besar. Selama dihindari dosa-dosa besar. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, yang otomatis diampuni oleh Allah SWT atau dihapuskan dosa-dosa dengan puasa Ramadan ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Karena Nabi mengatakan majtunibatil kabair, selama dihindari dosa-dosa besar. Selama dihindari dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil, maka dia dilebur dan dihapuskan dengan amalan-amalan saleh yang seperti dalam hadis, wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutkanlah amalan-amalan buruk itu dengan amalan-amalan baik yang akan menghapus dosa-dosa amalan buruk tersebut. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya taubat atau istighfar, mohon ampunan dosa, adalah amalan harian dan rutin Nabi alaihi salatu wassalam. Dan bahkan amalan yang berulang-ulang dari beliau dalam sehari dan semalam. Kita lihat selepas salat beliau selalu beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian belum lagi doa beliau, di antaranya doa pagi dan petang, yang juga berisi
istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di waktu pagi beliau membaca doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Demikian pula di waktu petang. Nabi alaihi salatu wassalam menjadikannya sebagai doa rutin. Oleh itu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi alaihi salatu wassalam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawmi akthara min 70 marrah. Demi Allah, saya dalam setiap hari benar-benar istighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali. Allahu Akbar. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Kenapa lagi engkau minta ampun dan taubat kepada Allah? Bukankah sudah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Bukankah engkau adalah hamba Allah yang pertama mengetuk pintu surga? Dan dengan kemuliaan yang Allah berikan kepadamu, jadi pula umatmu adalah umat yang pertama masuk surga, mendahului umat-umat yang terdahulu. Bahkan bukan hanya dirimu, bahkan di antara sahabat-sahabatmu adalah orang-orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Lalu kenapa engkau istighfar ya Rasulullah? Kenapa engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat atau surat idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau lihat manusia masuk ke dalam agama Allah ini secara berbondong-bondong, berombongan-rombongan, saking banyaknya orang menerima hidayah Islam. Apa yang dikatakan ke Nabi alaihi salatu wassalam? Fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Karena ini bukan hasil kerjamu semata, ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Tidak ada yang perlu kau banggakan, hai Muhammad. Semuanya kembali kepada Allah SWT. Wastaghfirhu, dan minta ampunlah kepada Rabbmu. Subhanallah. Nabi sudah berjuang, berjihad dengan sebenar-benar jihad. Menyampaikan amanah, menyampaikan risalah yang ditentang, yang diintimidasi, disakiti, diprovokasi, dipersekusi, dan terancam jiwa dan diri. Tapi subhanallah, di saat dakwah ini sampai ke puncaknya dan berhasil Nabi melihat orang menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah memuji Rabbmu dan minta ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah. Oh, di sini mungkin rahasianya kaum muslimin. Kenapa kita dalam puasa ini memperbanyak taubat? Karena sebaik apapun kita melakukan amal, tak akan sampai sebaik yang kita niatkan.
dan tidak akan sanggup kita melakukan seperti yang Allah inginkan sesungguhnya. Maka berbanyaklah istighfar, perbanyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan intinya adalah itu. Karena sesungguhnya orang-orang yang bertakwa yang dengannya dengan Ramadan, dengan puasa, siam dan qiyam Ramadan dan amalan-amalan lain yang mengiringinya yang bertujuan mendapatkan derajat takwa. Dan salah satu sifat orang bertakwa itu adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Yaitu orang-orang yang apabila membuat suatu dosa atau suatu hal yang keji, lalu mereka ingat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya, maka mereka beristighfar kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengampuni dosa selain Dia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di sini terlihat betapa Ramadan adalah syahrul at-taubah. Mari kita hidupkan sunnah Nabi ini. Yarhamukallah. Mari kita hidupkan sunnah Nabi ini alaihi salatu wassalam. Sehingga nikmat beribadah di Ramadan ini benar-benar kita rasakan indahnya. Bahwasanya kalau kita bisa bangun dan sahur di waktu pagi atau sebelum subuh, di waktu sahur, itu adalah nikmat Allah. Kalau kita bisa melanjutkan puasa sampai petang hari, itu adalah nikmat Allah. Kalau kita bisa berbuka, itu adalah nikmat Allah. Kalau kita bisa membaca Al-Quran, adalah nikmat Allah. Kalau seandainya kita bisa qiyam Ramadan, nikmat Allah. Kita bisa menjaga zikir pagi dan petang kita, nikmat Allah. Kita bisa bersedekah membantu sesama, adalah nikmat Allah. Bisa memberikan perbukaan untuk orang yang berpuasa, adalah nikmat Allah. Dan orang-orang yang beriman, yang benar-benar menghayati dan menjadi hal ini, dia tidak merasa ada sesuatu yang lebih pada dirinya. Wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang bisa memberikan apa yang bisa mereka datangkan, sedangkan hati mereka dalam keadaan takut, gentar, karena mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Jangan-jangan amal ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka merupakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Ramadan, bahkan di luar Ramadan, dan akan terasa lagi dampaknya di dalam bulan Ramadan, di saat pintu-pintu surga dibuka, di saat pintu-pintu neraka ditutup, di saat syaitan-syaitan yang durjana dibelenggu, di saat kesempatan berbuat baik terbuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan terus maju. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai yang ingin mendapatkan keburukan tahan dulu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka tidak ada amalan di antara amalan-amalan yang paling dicintai Allah seperti amalan taubat ini. Kalaulah Nabi SAW yang disuruh oleh Allah SWT mengatakan kepada umatnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, hai Muhammad, seandainya kalian benar-benar mencintai Allah, gimana caranya? Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti aku. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, kalian pasti dicintai Allah
dan diampuni dosa-dosa kalian oleh Allah. Subhanallah. Ternyata cinta dan ampunan saling berdekatan. Bila engkau mencintai dengan sebenar-benarnya, kau mesti punya sifat pengampun. Makanya bila seseorang tidak bisa mengampuni dosa, kesalahan, ketahuilah dia bukan orang yang pengampun. Dan dia bukan orang yang mencintai dengan sebenarnya. Karena cinta itu adalah beriringan dengan ampunan. Allah yang mengajarkan kita, Nabi yang mengajarkan kepada kita, di saat kita mencintai dengan jujur dan sebenar-benar cinta, kita pasti akan punya sifat seolah-olah tidak seolah-olah tidak mengetahui kesalahan, atau tidak membesarkan yang kecil, atau yang besar pun bisa kita hapus dari memori kita, kalau memang cinta. Nah, bila kau temukan orang yang tidak bisa memaafkan dan mengampuni kesalahan, ketahuilah dia bukan pecinta sejati. Maka ikuti Nabi SAW, karena Nabi dicintai Allah dan senantiasa diampuninya. Bahkan sudah dapat cap ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang terlalu akan datang. Bila engkau mendapatkan orang yang mencintai yang seperti ini, bahwa bila kita bersalah, bila kita keliru, dia tidak akan menjadikannya besar. Bahkan kalau bisa, dia bertindak seolah-olah tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha menutupi, maha mengampuni. Nah, siapa yang ingin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amaliyah Ramadannya ini supaya dekat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka salah satunya adalah mengikut Nabi SAW. Dalam hal ini adalah banyak-banyak bertaubat dalam setiap hari, dalam setiap malam, dalam setiap hari dan setiap malam, khususnya di penghujung malam. Ini kadang-kadang aneh bin ajaib, di saat waktu-waktu mustajab, tidak sedikit masjid kita ribut-ribut yang kadang-kadang tidak begitu diperlukan, seperti teriak-teriak sahur-sahur, atau yang lebih parah lagi adalah dengan memutar lagu-lagu yang katanya lagu-lagu religius, yang sebenarnya adalah lagu-lagu yang dicintai oleh syaitanir rajim. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka bersihkanlah rumah Allah, segeralah minta ampun kepada Allah, bahwa Allah tidak menyukai kecuali yang dia berikan kepada nabinya alaihissalam. Kalau kau cinta pada Allah, jangan menyanyi, tapi cintailah dengan mengikuti Nabi alaihissalam. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku, dan Allah pasti mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat ya rahmati Allah. Ini lebih ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi min ahadikum, dari seseorang fi ardi falatin thumma faqada rahilatahu fiha ta'amuhu wa zaduhu thumma istalqa ala asli syajarah fanamah falamma istayqadha fa idza bi rahilatihi fawqah thumma qafaza faqala Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min syiddatil farah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, lebih suka, lebih dahsyat kegembiraannya dengan taubatnya seorang dari kamu daripada seseorang yang kehilangan tunggangannya di tengah padang Sahara. Di atas tunggangannya itu makanan dan perbekalannya,
sampai-sampai dia berputus asa dan terbaring di bawah sebatang pokok dan tertidur, dan di saat terbangun tiba-tiba untanya sudah berada di atasnya dan dia melompat dan saking gembira mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Salah karena saking gembiranya. Allah lebih bergembira melihat hambanya yang bertaubat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka di bulan Ramadan ini adalah menghidupkan sunnah Nabi ini, yaitu dengan berbanyak istighfar. Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat tadi, riwayat Imam Al-Bukhari tadi, bahwa beliau beristighfar dan taubat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Dalam riwayat lain beliau sampai 100 kali. Inilah rentang pada umumnya Nabi alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah bagi yang salat 5 waktu, setelah selesai salat sudah 15 kali dia bertaubat. Yang senantiasa zikir pagi dan petang, berarti sudah berapa kali dia membaca doa Sayyidul Istighfar, dan seterusnya dan seterusnya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah. Bercerita atau berbicara dengan taubat ini, dia adalah amalan yang sangat mulia. Saking mulianya amalan ini dan tingginya martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala, seperti kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, menyebutkan bahwasanya Allah taala memberitahukan tentang keadaan umumnya para nabi dan rasul adalah disebut dengan bahasa taubat dan istighfar. Subhanallah, mereka adalah hamba-hamba Allah terbaik. Tetapi pekerjaan mereka adalah banyak bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti taubat kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah, bukanlah amalan hina. Barangkali tuan-tuan masih ingat ketika seorang wanita Al-Ghamidiyah yang datang kepada Nabi SAW setelah melakukan perbuatan zina, a'azanillahu ayyakum min zina, sampai bergetar aras rahman dibuatnya saking besarnya dosa ini. Ketika setelah dia hamil, dia mengadu ke Nabi SAW minta dibersihkan. Nabi sebenarnya ingin supaya kasus ini dia tidak angkat. Cukup dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala bertaubat, tak perlu disampaikan. Tetapi hatinya, taubatnya baru merasa nyaman imannya kalau had sudah ditegakkan. Dan dia tahu hadnya adalah rajam, dilempari dengan batu sampai mati. Subhanallah, lihat bagaimana kejujurannya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ketika dia hamil, Nabi SAW perintahkan dia untuk melahirkan dulu, karena anak tidak punya dosa. Setelah melahirkan, dia datang ke Nabi SAW. Subhanallah, Nabi tidak cari dia, Nabi tidak tahan dia. Bahkan mungkin kalau dia enggak datang pun Nabi tidak akan panggil. Subhanallah. Tetapi orang ini datang ke Nabi SAW mengantarkan dirinya. Kata Nabi SAW, ardi'i waladaki haulaini kamilain. Susukan dulu anakmu 2 tahun. Allahu Akbar. Alangkah rahmatnya Allah kepada hambanya. Alangkah rahmatnya Nabi kita kepada umatnya. Alangkah rahmatnya syariat ini kepada para pengikutnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, syariat ini sangat rahmat kepada kita. Tetapi setelah dia menyusukan, dia ingin tetap untuk ditegakkan had, dan datang ke Nabi SAW. Karena dia datang, maka had
Allah ditegakkan. Ketika dilempar, ada seorang sahabat yang kena atau kena darah wanita yang muncrat dari tubuhnya. Lalu dia mencela, wailaki, celaka kamu. Lalu Nabi SAW mengatakan, la tasubbuha, jangan kalian mencela dia. Wallahi innaha qad tabat ilallahi taubatan law wuzzi'at ala sab'ina min ahli al-madinati lawasi'adhum. Jangan kalian mencela dia. Sesungguhnya dia sudah bertaubat di sisi Allah, yang kalau taubatnya ini dibagikan kepada 70 orang ahli Madinah, la ilaha illallah, 70 orang ahli Madinah, sahabat Nabi SAW, la wasi'athum, cukup bagi mereka. Subhanallah. Ini juga tanda bahwa kaum muslimin, orang-orang beriman, bisa memberikan syafaat insya-Allah kepada orang-orang beriman lain sesuai dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka rajin-rajinlah kita untuk selalu dekat dengan orang-orang saleh. Orang-orang yang mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak kita istiqamah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat itu didapat pertama atas izin Allah kepada pemberi syafaat, yang kedua adalah ridha Allah kepada yang diberikan syafaat. Tidak menurut keinginan kita, tidak dengan keluar dari ajaran, atau tidak dengan melakukan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu mengada-ngada amalan yang tidak ada dalilnya, yang tidak dicontohkan di dalam syariat Islam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah SWT, andainya taubatnya ini dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, maka itu cukup bagi mereka. Bayangkan bagaimana besarnya taubatnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah. Oleh itu, taubat diriwayatkan, dicerita Allah tentang para nabi alaihi salatu wassalam, dan itu adalah amalan andalan mereka. Syekhul Islam rahimahullah menceritakan tentang atau menukil firman Allah SWT, beberapa ayat-ayat yang bercerita tentang para nabi dan rasul, tentang Adam, Nuh, Ibrahim, Musa dan lain-lainnya. Faqala Adam berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam berkata, Rabbana, setelah dia melakukan dosa, yang dosa itu sudah diingatkan langsung oleh Allah kepadanya. Subhanallah. Subhanallah, Adam lupa bahwa iblis musuh. Iblis pandai mengelabui Adam alaihissalam. Dan Adam disebut Allah walam najid lahu azma, azamnya kurang. Mungkin wallahu alam karena dia waktu itu sendirian berdua dengan Hawa alaihissalam. Makanya kita kaum muslimin dan muslimat mesti ada yang menguatkan kita. Jangan bersendiri. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimakan serigala itu di antara kambing adalah yang menyendiri. Ma'asyiral muslimin. Adam alaihissalam mengucapkan, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Kalimat yang dia dapatkan ini adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menzalimi dari kami. Dah mengaku dia. Adam, ini sifat manusia. Pada asalnya manusia itu mau mengaku bila berbuat salah. Bila ada orang yang bersalah tak mau mengaku, berarti bukan sifat aslinya. Sifat asli manusia adalah bila bersalah mengaku dan bertobat. Bila ada di antara kita yang tak mau mengaku dan bertobat, jelas salah, berarti ada masalah. Berubah dari tabiat aslinya. Mungkin terpengaruh oleh iblis, syaitan yang tidak mau mengakui kesalahan. Ditegur oleh Allah SWT. Kenapa kau tak mau sujud? Dan ini perintahku. Kata dia, ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia.
Subhanallah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, kalau engkau tidak ampuni kami dan engkau beri rahmat, kami pasti menjadi orang yang rugi. Al khasirin di sini adalah al kuffar, kaum muslimin, al kuffar wal musyrikin. Wa may yabtaghi ghayra al islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, wa qala Nuh alaihi salam, ketika Nuh di saat beliau diselamatkan, namun anak dan istrinya tenggelam. Kan'an dan istrinya tenggelam. Ketika dia sudah selamat, dia minta kepada Allah SWT, Rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkam. Sesungguhnya engkau, hai Allah, afwan, anakku adalah bagian dari keluargaku dan janjimu pasti benar. Lalu Allah SWT menjawab, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Fala tukhatibni fima laysa laka bi'ilm. Jangan kamu berbicara kepada aku sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Maka Adam langsung memohon ampunan. Subhanallah, kesalahannya hanya dia mengatakan, ya Allah, ini anakku, keluargaku. Artinya kenapa tidak selamat? Artinya gimana posisi saya, tidak bisa menyelamatkan anak saya. Lalu Allah katakan, dia amalan saleh. Jangan kau berbicara sesuatu yang kau tak punya ilmu. Bicara tanpa ilmu ternyata kesalahan besar. Nah, Nuh alaihissalam langsung tahu diri. Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun. Ya Rabbi, aku mohon ampun, mau berlindung kepadamu bertanya sesuatu yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Allah. Begitulah orang-orang saleh kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bila diingatkan dengan ilmu, ditegur, maka dia kembali berlindung kepada Allah dan bertobatkan. Wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Kalau engkau tidak ampuni aku dan tidak engkau beri rahmat kepada aku menjadi orang yang merugi. La ilaha illallah. Ini para nabi yang mulia, ulul azmi minar rusul. Dengarkan bagaimana Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Beliau berkata, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Rabbana, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan orang-orang yang beriman pada hari berdirinya hisab, perhitungan. Dan berkata dia dan anaknya Ismail, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb kami, jadikanlah kami dua orang muslim yang berserah diri kepadamu. Demikian pula dari keturunan kami umat yang muslimah yang berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami bagaimana manasik haji kami. Lihat, Ibrahim minta Allah tunjukkan manasiknya. Berarti ibadah itu atas petunjuk Allah, tidak bisa atas keinginan sendiri. Nabi kita alaihissalatu wassalam melakukan sesuatu atas petunjuk Allah, wahyu dalam Al-Quran maupun hadis, dan dia jelaskan kepada umat sejelas-jelasnya, dan dia tidak sembarang melakukan menurut keinginannya. Oleh itu kaum muslimin, bagaimana dengan kita? Nah, Nabi Ibrahim mengatakan, wa arina manasikana wa tub alaina, dan taubat, berilah taubat kepada kami. Allah. Padahal beliau baru saja selesai melaksanakan tugas besar yang hasilnya besar, yang dinikmati oleh bangsa-bangsa besar, umat-umat besar sampai hari ini, itu membangun Ka'bah pada tempat yang diperintahkan Allah SWT. Selesai membangun itu, dia minta taubat kepada Allah. Subhanallah, subhanallah. Bagaimana dengan kita yang sehari-hari puasanya banyak yang sumbing, matanya banyak melihat sesuatu yang tak baik, telinganya banyak mendengar yang tak baik, hatinya banyak membisikkan hal-hal yang tidak baik, dendam, kesumat, iri, hasad dan dengki, dan suka melihat sesuatu keburukan dan menyembunyikan kebaikan, kedekut, kikir, bakhil.
dan sebagainya. Bahkan mungkin juga akal kita yang senantiasa membantah kebenaran dan menonjolkan kebatilan dan sebagainya. Maka kita tentu lebih berhak dan lebih utama untuk senantiasa memperbanyak taubat ini kaum muslimin, karena belum ada amalan yang bisa kita banggakan. Yang ada adalah banyaknya kekurangan. Maka kita tentu harus lebih banyak, harus lebih bersemangat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat. Tawwab, sangat menerima taubat atau banyak menerima taubat. Dan Allah suka kepada orang yang memperbanyak taubat dan istighfar kepadanya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, masih ada pembicaraan insyaallah tentang taubat ini, baik dari sisi syaratnya, manfaatnya, fawaidnya, ma'alim, tanda-tandanya, hal-hal yang bisa menguatkan taubat kita. Mudah-mudahan kita tersambung pada pertemuan selanjutnya. Tetaplah bersama, ini bahasa promosi, tetap bersama Rabbani 91,1 FM insyaallah pada waktu yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dan terima kasih. Semoga puasa dan amal ibadah kita pada hari ini benar-benar ikhlas karena Allah dan benar-benar mengikuti dan menegakkan sunnah Rasulullah SAW, yang salah satunya adalah memperbanyak taubat pada hari-hari Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kembali kepada saudaraku Ray Imran untuk membacakan kalau ada pertanyaan yang masuk. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini, mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya. Baik, seperti biasa di ujung waktu yang tersisa sebelum kita akhiri kajian ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, dan nanti juga bisa bertanya di 081273335531 melalui telepon langsung ataupun pesan singkat di WhatsApp. Sambil kita tunggu telepon dari generasi Rawan ini, kita bacakan dulu yang sudah masuk di WhatsApp kita. Dari Rahmat Syaputra Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillah, maaf saya izin bertanya Ustaz, apa yang harus dilakukan atau saya lakukan ketika mayoritas keluarga saya memiliki akidah yang menyimpang dari Islam, misalnya dengan menganggap kelompok mereka yang paling benar, sedangkan saya masih fakir terhadap ilmu. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Pertama, akhi, semoga Allah SWT menjagamu dimanapun antum berada, dan demikian pula keluargamu. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat Islam, dan kita tanda syukur itu kita jaga nikmat ini, jangan sampai hilang dan rusak dari kita. Nah, mungkin akan masuk dalam pembahasan taubat nanti. Salah satu cara ciri khasnya orang yang taubat, yang merasakan manisnya taubat itu adalah dia ingin nikmat yang dia dapat ini didapatkan oleh orang lain. Dan orang lain yang terdekat itu adalah keluarganya sendiri, ayah ibunya, anak istrinya, saudara maranya, dan kerabatnya. Sejauh mana dia bertaubat, sejauh itu dia semakin antusias dan bersemangat untuk menyampaikan segala kebaikan yang dia rasakan. Oleh itu jangan bosan untuk mengajak keluarga kita yang mungkin karena kejahilan mereka memiliki beberapa hal penyimpangan dalam agama, semoga tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Karena tidak sedikit pula keyakinan umat Islam yang tidak sadar mereka lakukan berbahaya dan bisa mengeluarkannya dari Islam. Dan tentu saja kita tidak boleh memvonis sembarangan orang bahwa dia keluar dari Islam, tidak. Tetapi sampaikanlah kebenaran tanpa harus mengungkit-ungkit kesalahan yang mereka lakukan, kecuali dalam keadaan yang wajib dijelaskan. Misalnya mereka mengatakan begini keyakinan kami, kita jelaskan dengan dalilnya bahwa keyakinan seperti ini menyimpang daripada ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja cara berdakwah itu sangat banyak, dan salah satu yang sangat berkesan dan berpengaruh adalah semakin kita mengaji, hendaknya semakin berakhlak dan berbudi. Semakin kita berkeyakinan dan beriman, semakin membuat orang bersama kita nyaman. Artinya harus seiring antara kuatnya amal ibadah kita, sehat akidah dan keyakinan kita,
dengan baik dan sehatnya akhlak dan amal serta muamalah kita. Karena wallahu ta'ala kita tidak tahu siapa yang akan diberikan husnul khatimah di antara kita. Tetapi tetap berusaha di atas jalan yang sesungguhnya. Tetap sambil berdoa, dan ini banyak di antara orang tua sahabat dulu belum masuk Islam bahkan menentang Nabi dengan sangat, tapi dengan doa mereka. Kemudian mereka juga minta didoakan oleh Nabi SAW supaya orang tuanya menerima cahaya Islam ini, melapangkan dadanya, mendengarkan Islam ini. Maka antum jangan lupa di saat-saat mustajab, khususnya di waktu puasa ini, kapanpun, khususnya di waktu sahur dan menjelang berbuka, atau ketika antum musafir misalnya, maka doakan orang tua kita, doakan sekeluarga kita yang masih dalam keadaan mungkin masih jauh dari hidayah Allah dan dari sunnah Rasulullah SAW. Dan tentu saja dalam melakukan itu penuh dengan kesabaran dan ketabahan. Insya Allah berbuah yang manis dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan Akhi Rahmat Saputra bisa memahami apa yang sudah dijawab atau dijabarkan oleh Ustaz, dan mudah-mudahan langkahnya untuk bisa memberikan nikmat Islam kepada keluarga yang lain bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Dahulu wabarakatuh. ada istilah yang tren dan populer, tiada maaf bagimu. Pertanyaannya Ustaz, apakah ini sesuai dengan kita muslim, boleh dipakai atau tidak? Dari sisi apa kalau boleh Ustaz? Apakah dunia atau akhirat? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Ini ya sering saya dengar dulu, tiada maaf bagimu. Berarti mengajarkan kita berdendam. Apalagi di sebagian kabilah, baik Arab maupun Ajam itu ada dikenal itu. Yang dendam 7 turunan. Ya, harus ada pembalasan. Wallahu ta'ala, ini tidak sesuai dengan ruhnya manusia pada asalnya. Pada asalnya tabiatnya manusia itu mau memaafkan. Karena dia sendiri membutuhkan dimaafkan. Dia sendiri tidak pernah tidak bersalah. Maka kata-kata tiada maaf bagimu merugikan kita sendiri. Baik, mari kita lihat kaum muslimin dan muslimat, mana yang lebih tenang dan tentram hatinya. Orang yang tak menyimpan catatan buruk dalam hatinya terhadap temannya atau saudaranya, atau orang yang penuh hatinya sesak dengan catatan buruk orang lain. Si fulan ini kelemahannya, si fulan ini hinanya, si fulan ini dosanya, si fulan ini kesalahan dan sebagainya. Akhirnya hati kita penuh dengan bercak-bercak noda dan dendam tersebut. Tapi kalau orang yang hatinya tidak menyimpan sedikit pun kesalahan orang lain, bahkan yang teringat olehnya adalah kebaikan orang lain, sehingga yang teringat olehnya adalah mendoakan kebaikan untuk saudaranya, bahkan berniat berbuat kebaikan kepada saudaranya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi SAW telah mencontohkan, dan Allah sendiri mencontohkan. Makanya dalam doa kalau dapat Lailatul Qadar nanti, jangan lupa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai sifat pemaaf, dan maafkanlah aku. Tentu masih ingat kisah seorang yang membunuh 100 orang. Padahal membunuh 1 orang seperti membunuh seluruh manusia dosanya. Nah, ketika dia bertemu dengan ahli ibadah tak berilmu, tak bisa. Akhirnya dia dibunuh yang ke-100. Disinilah bedanya antara orang berilmu dengan yang bukan berilmu. Ketika orang berilmu dia katakan ma allazi yamna'u bainaka wa bainat taubah. Apa yang menghalangi untuk bertaubat? Innallaha yaghfirudz dzunuba, Allah mengampuni seluruh dosa. Syirik saja yang lebih besar dari semuanya itu, kalau kau taubat Allah terima. Dan Allah bahkan bergembira, saking gembiranya Allah hapus semua dosa syirik yang pernah kau lakukan. Oleh sebab itu, maka moto ini harus kita tinggalkan dan hapus dari memori kita, bahwa sesungguhnya kita ganti dengan hatiku selalu memaafkanmu. Ya, hatiku selalu memaafkanmu dan tetap mencintaimu. Apalagi kalau itu dilakukan terhadap orang yang pernah menjadi orang paling dekat dengan kita, istri kita,
atau suami kita. Lalu kita katakan tiada maaf bagimu. Barangkali kalau itu maksudnya. Tapi kalau seandainya maksudnya tiada maaf bagimu, kan sebagian orang melakukan kesalahan lalu tidak bisa diterima lagi karena misalnya sesuatu yang tak mungkin diletakkan, itu boleh. Artinya tiada maaf bagimu artinya kau tak cocok untuk sesuatu ini karena selalu gagal atau telah melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Misalnya orang yang meriwayatkan hadis, memalsukan hadis dengan sengaja. Dengan sengaja dia masukkan, diingatkan tetap ngotot dan ngeyel. Nah, orang seperti ini lah kita lepas tidak dipercaya sama sekali. Tiada maaf bagimu. Nah, wala karamah seperti kata Imam Az-Zahabi. Kalau ini maksudnya, ini benar. Tapi kalau seandainya hal-hal yang sifatnya pribadi, yang bisa merusak hati, maka kita katakan pintu maaf selalu terbuka di sini. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya dan bisa menempatkan kata ataupun slogan ini dengan baik atau pada tempatnya. Kita pertanyaan berikutnya Ustaz, seperti pertanyaan terakhir sebelum kita tutup kajian di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mengenai zakat fitrah Ustaz, kita sudah sampai di pertengahan bulan suci Ramadan. Bagaimana kalau seseorang yang mengeluarkan zakat fitrah itu mereka mengkonsumsi ada macam-macam, karena lebih afdol itu dengan makanan pokok Ustaz. Mereka mengkonsumsi macam-macam dalam satu bulan atau dalam konsumsi makanan mereka. Beras mereka ada beras yang bagus, beras yang setengah bagus, dan beras yang tidak bagus. Mana yang harus dikeluarkan afdolnya Ustaz? Kemudian, bolehkah masjid itu menyuarakan atau mengumumkan, mengingatkan jamaahnya untuk membayar zakat fitrah itu setiap kali Ustaz? Ini seperti apa penjelasannya Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dan muslimah. Nah, dari jenis apa kita keluarkan? Makanan kita kadang-kadang berasnya kuria, kusui, kadang-kadang pandan wangi, kadang belida dan sebagainya. Atau kadang-kadang beras bulog dan sebagainya, dulu kita menyebutnya beras siam. Nah, mana yang kita keluarkan? Para ulama menyebutkan dalam hal seperti ini kita memilih yang paling sering kita konsumsi. Yang paling sering kita konsumsi. Seandainya yang paling sering kita konsumsi itu yang kita bayarkan. Kalau seandainya sama semuanya, ya ambil pertengahan, ini wajib. Tapi kalau antum ingin lebih afdal, ambil yang terbaik. Tapi ini tidak wajib. Ini dari sisi seseorang mana yang lebih baik baginya. Misalnya, kan zakat fitrah bisa dibayar 2 kalau fatwa MUI kita, kalau saya tidak salah 2,5 kilogram, sudah cukup ya. Dan di sini kan terjadi khilaf antara kail ahlul Iraq atau kail ahli al-Hijaz al-Madinah secara khusus. Wallahu a'lam, saya cenderung kepada kail al-Nabawi atau sa' al-Nabawi, sa'-nya Madinah, yang lebih kurang 2,6 kilogram. Nah, sebagian yang ingin lebih sempurna, dia tidak memikirkan ukuran berapa gramnya ini. Ambil ukuran paling tinggi. Kalau saya lihat misalnya di Arab Saudi, itu zakat fitrah itu walaupun fatwa ulamanya adalah 2,5 gram atau 2,68 gram, itu sudah boleh, atau lebih kurang 2,7 dibulatkan. Tapi rata-rata zakat fitrah mereka bayarkan 3 kilo. 3 kilogram. Dan ini insya Allah lebih baik. Membayar lebih baik. Tapi tidak diwajibkan. Tidak dianggap sebagai suatu kewajiban. Nah, wa antas saddaqu khair. Kamu lebih bersedekah lebih baik. Ini yang pertama. Jadi pertanyaan pertama, boleh diambil dari yang paling sering dan paling dominan kita konsumsi. Yang kedua tadi, masjid yang boleh tidak masjid mengumumkan untuk membayar zakat fitrah setiap hari? Kaum muslimin dan muslimat pada umumnya, pada asalnya masjid
memang digunakan untuk segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin. Nah, kecuali hal-hal yang dilarang. Hal-hal yang dilarang, seperti dilarang menemukan barang hilang di masjid, atau dilarang melakukan akad jual beli di masjid, atau dilarang mengangkat suara tinggi-tinggi dan keras-keras di masjid kecuali untuk kebutuhan. Dilarang baca Quran keras-keras di masjid kecuali semua ahlul masjid mendengarkannya, dan sebagainya. Dan ini semuanya dilarang oleh Allah, Nabi SAW. Ada pengumuman zakat fitrah. Kembali kepada zakat fitrah tadi. Zakat fitrah pada asalnya itu dibayar sendiri-sendiri. Tidak ada amil. Tapi karena suka ramai-ramai bekerja kolektif dan saling membantu, gotong royong, sehingga dan demi pemerataan, sebagian mengatakan mesti rata, sehingga ditanggulangi oleh masjid RW supaya masing-masing rumah dapat sama rata. Ini ijtihad. Ya, mudah-mudahan tidak ada masalah dalam hal ini, walaupun saya cenderungnya pada asalnya setiap orang membayar zakat fitrahnya langsung kepada yang berhak dengan beberapa pertimbangan. Satu, menghindari apa yang disebutkan tadi, mengumumkan setiap hari. Kadang-kadang menyibukkan orang. Kadang orang ada yang sedang sholat masih. Yang kedua, sistem amil seperti ini memang tidak ada di zaman Nabi SAW untuk zakat fitrah sepanjang yang saya ketahui. Sepanjang yang saya ketahui. Yang ketiga, tidak jarang amil kadang dapat lebih banyak daripada orang-orang fakir miskin. Padahal dia mungkin orang yang dibanding penerima yang lain lebih berkecukupan. Yang keempat, ketika kita bayarkan sendiri dan dengan beras atau dengan bahan pokok, kita punya kerja di situ. Membelinya langsung ke pasar itu amal. Kemudian menyukatnya menjadi satu-satu fitrah itu amal. Kemudian mengantarkannya ke rumah yang berhak itu silaturrahim sambil menyampaikan kebaikan. Itu amal. Dan di saat kita serahkan, kita didoakan oleh orang itu. Orang miskin itu kadang-kadang doanya mustajab lebih daripada kita. Nah, orang-orang miskin itu didengar Allah SWT. Nah, kita dapat doa. Bandingkan kalau seandainya kita bayarkan, apalagi bayar dengan uang yang masih ikhtilaf di dalamnya, walaupun yang rajih wallahu alam tidak lunas kecuali dengan yang rajih ya. Ada yang berpendapat boleh dengan uang, tapi yang pendapat jumhur dan ini yang kuat berdasarkan dalil adalah dibayar dengan bahan makanan. Tapi kalau ada juga yang bayar dengan uang, ya kalau saya ambilnya, saya terima uangnya, saya belikan bahan makanan. Nah, tapi kalau seandainya dibayar juga dengan uang, mudah-mudahan seperti pendapat Imam Abu Hanifah, boleh asal jangan dibelikan ke rokok. Ya, dibelikan ke yang halal insyaallah. Jadi kaum muslimin, nah ketika amil yang menyampaikan, yang dapat doa amil terus. Nah, amil yang dapat doa. Kita hanya sampai pada kita bahwa tugas kita selesai. Yang keempat atau yang kelima, bahwasanya ketika zakat itu kita antar sendiri akan mempererat hubungan sang pembayar dengan yang menerima. Yang menerima, apalagi bila di samping zakat itu kita memberikan pemberian yang lain. Mungkin uang ala kadarnya, atau mungkin makanan lain ala kadar, atau lauk ala kadar, atau kue raya dan sebagainya. Karena di antara kita kan ada yang pemurah, memberikan bukan hanya sekedar zakat saja. Wallahu ta'ala. Tapi kalau berikan ke amil, tadi seperti dari sebab-sebab tadi, saya merajihkan bahwa itu disampaikan langsung. Tapi kalau memang ada amil, dan dianggap itu sesuatu yang dibutuhkan untuk diumumkan, wallahu alam, semoga tidak ada pelanggaran di dalamnya. Wallahu ta'ala. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Dan itu seperti pertanyaan terakhir untuk hari ini, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Rabu pagi insya Allah dengan kajian yang sama dengan lanjutan episode ke-13 insya Allah. Hafal untuk semua salah kata dan kita bicara, dan jazakumullah khairan juga untuk teman yang sudah bertanya melalui pesan singkat di WhatsApp di 0812 73 33 5531, dan juga yang sudah menyaksikan lewat laman live streaming
di Radio Roris 101,1 FM, di halaman pribadi Ustaz dan di akun Kamar Mengaji. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.